Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan membahas tentang tryout tes potensi skolastik bersama saya sendiri. Langsung saja kita ke pembahasan soal nomor 11. Di sini ada barisan angka dan barisan huruf. Intinya jika barisannya ada banyak, itu nanti naik turun, biasanya dia akan lompat, bisa lompat satu angka atau dua angka. Tapi jika barisannya cuma sedikit dan nanti naik saja atau turun saja, berarti nanti polanya bisa dipastikan satu persatu. Kita lihat di sini cuma ada 4 angka dan barisannya turun semua, tidak naik turun, maka polanya nanti satu-satu. Dari 63 ke 46 minus 17, dari 46 ke 31 minus 15, dari 31 ke 18 minus 13. Jadi minusnya adalah ganjil 17, 15, 13 dan 11. Maka 18 dikurangi 11, jawabannya adalah 7. Itu di nomor 11. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 12. Di sini barisannya sama, di sini naik. Nah, di sini kelihatan barisannya ada yang kembar, di sini naik turun ada yang kembar, berarti di sini nanti barisannya lompat. Nah, lompatnya kita lihat satu-satu dari A ke D. Berarti dari A ke D, selanjutnya dari D ke G, dari G ke J, dari J ke M. Karena dari sini naik, ini huruf pertama 1, terus D 4, terus G 7, naiknya 3, di sini J berarti 10, dan huruf ke-13 adalah huruf M. Selanjutnya kita lihat yang pola selanjutnya dari A ke G, berarti dari 1 ke 7, G ke M ke 13, terus ke S 19, berarti naiknya 6. Jadi 6 huruf setelah S, berarti yaitu J. Maka jawabannya adalah MJ atau A. Kita lanjutkan ke soal 13, nomor 13. Soal nomor 13 di sini pola dengan gambar ada banyak, beberapanya ada yang segitiga, ada yang segi 4. Di sini polanya ada yang ada dua gambar persegi atau persegi panjang. Di tengah ini merupakan jawabannya. Nah, operasinya itu tidak mungkin lepas dari angka-angka di sini. Kita lihat di sini ada angka-angka yang istimewa, ada angka 36, 81, 25, di sini P. Dari angka-angka yang saya kasih tanda kotak ini adalah angka-angka yang merupakan bilangan kuadrat. 36 itu merupakan bilangan dari 6 kuadrat atau akar dari 36 adalah 6. Kemudian 81 akarnya 8. Akarnya 8. Kemudian di sini operasinya akar dari akar 81 adalah 9, akar dari 81 adalah 9, maka 9 ditambah 6 adalah 15. Tepat di angka yang di tengah. Berarti di sini 13 merupakan penjumlahan dari akar 25 dan akar dari P. Akar dari 25 adalah 5 ditambah berapa biar hasilnya 13, berarti di sini adalah 8 ditambah 5, 13. Maka P-nya adalah bilangan kuadrat dari 8, yaitu 64. Kita lanjut ke nomor 14. Di nomor 14 di sini
Bilangannya di tengah merupakan jawaban dari 3 angka di sini. Nah, di 3 angka di sini itu biasanya polanya muter circle. Jadi kita lihat angka-angkanya 35, 18, 7, 43, 226, 51, 328. Jika gambarnya untuk pembuka lebih dari 1, biasanya operasinya sedikit rumit. Tapi tetap dalam kaidah bahwasannya angkanya tidak mungkin lepas dari angka-angka yang ada di sini. Nah, kita lihat hasil dari 119 itu merupakan pengurangan dari 35 dikurangi 18 berarti 17 dikalikan dengan 7. 17 dikalikan 7 119. Maka di sini polanya juga sama. 43 dikurangi 22 berarti 21 dikalikan dengan 6 126. Maka nilai dari X itu merupakan 51 dikurangi 32 berarti 19 dikalikan 8. Kita bisa lihat 9 dikalikan 8 72, terakhirnya adalah 2, maka hasilnya adalah 152. Yang digit terakhir 2 hanya di option D. Itu kita lanjut untuk nomor 15. Di nomor 15 di sini merupakan diagram Venn dari beberapa, ada 3 anggota A, B, dan C. Di sini tanda strip itu merupakan tanda komplement atau selain. Jadi A komplement biasa ditulis juga dengan A strip. Itu di sini penjelasannya jelas, opsinya nanti opsinya adalah A. Kenapa? Karena di sini kalau A itu ikut digabung berarti semua A di sini diarsir. Karena di sini ada A yang tidak diarsir, maka A gabungan itu jelas pasti salah. Jangan dipilih. Terus di sini juga ada B dan C itu diarsir semua. Berarti B dan C harus digabung. Berarti kalau ada irisan dia salah. Jadi tinggal 2 diiris apa digabung. Kalau digabung berarti semua. Karena di sini ada yang tidak, maka yang dipilih adalah yang A karena dia merupakan irisan. Nah, di sini irisan berarti di sini tidak ikut diarsir. Kalau digabung berarti semuanya ikut diarsir. Itu untuk penalaran umumnya. Sekarang penalaran kuantitatif. Penalaran kuantitatif dimulai dengan nomor 46. Dimulai dari nomor 46. Di sini jika 64 adalah X% dari 80, maka nilai X adalah, berarti tinggal ditulis persamaannya, X% kali 80 sama dengan 64. Nah, kita tinggal main angkanya saja, tidak harus dikerjakan semua. 64 kita bagi dengan 8, di sini ada angka 8, dan yang dimulai dengan angka 8 itu hanya 80, yaitu option D. Selanjutnya langsung aja kita ke nomor 47. 47 di sini bilangan yang habis membagi. Nah, di sini kita lihat dari 48 sama 12. Di sini bilangan pokoknya 48 kita rubah jadi 48 pangkat N sama dengan kita ke nomor 47. Di sini 47 bilangan bulat positif N terbesar sehingga 48 pangkat N membagi habis 12 pangkat 12. Di sini 48 pangkat N kita rubah jadi 16 dikalikan 3. Kenapa 16 kalikan 3? Karena di sini nanti 12 faktor yang samanya adalah 3. Maka kita rubah jadi 16 kali 3 pangkat N, jadinya 16 pangkat N dikalikan 3 pangkat N.
Dan 12 pangkat 12 kita rubah jadi 4 kali 3 pangkatnya 12. Jadi 4 pangkat 12 dikalikan 3 pangkat 12. Di sini sama-sama bilangan kelipatan 3, maka habis dibagi kita tinggal mencari faktor yang sama dari 16 pangkat n dan 4 pangkat 12. Jadinya 16 pangkat n sama dengan 4 pangkat 12. 16 kita rubah jadi 4 pangkat 2 n, 4 pangkat 12, maka n nya ketemu 6. Kita lanjut ke nomor 49. Di sini sebuah balok memiliki volumenya 80 cm3 pangkat 3. Jika panjang balok tersebut ditambah 40%, lebarnya ditambah dan tingginya dikurangi, maka kita tulis persamaannya volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Di situ dituliskan 80. Jika dia ditambah, maka jika ukuran sebenarnya itu 100%, sebenarnya itu sama dengan 100%, maka kalau ditambah 40%, kita lihat volume barunya. Jadi 100% ditambah 40% jadinya 140%. Panjang dikalikan lebarnya ditambah 25% jadinya 125% kali lebar, dan tingginya dikurangi 20% jadinya 80% kali tinggi. Maka di sini nanti panjang kali lebar kali tinggi kita masukkan 80, tinggal kita sederhanakan angka-angka yang ada di sini. Kita hilangkan nolnya dulu. 2125 sama 100 kita bagi 25, 5/4, terus kita sederhanakan 8 sama 4, 5 sama 10 dengan 2, maka tinggal 14 sama 10, 7 dibagi 5. 7/5 dikatakan panjang lebar tinggi, kita substitusikan 80. Ya, kita sederhanakan 80 dibagi 5 jadinya 16. Nah, kita lihat angka terakhirnya saja. 6 dikalikan 7 itu 42, terakhirnya 2. Di sini ada dua angka 112 dan 152, maka kita kalikan jadinya 112. Kita lanjut ke nomor 50. Nomor 50 di sini ada sebuah persegi besar, dari ukurannya sama semua. Dibagi menjadi 4 buah persegi panjang yang kongruen, berarti sama semua. Kita kasih permisalan di sini. Jadi di sini kita misalkan X gitu karena ukurannya tidak ada. Jika luas persegi 225, maka sisi itu akar dari 225 sama dengan 15, maka panjang dari sini ke sini adalah 15 minus X. Maka perbandingan keliling persegi besar dengan keliling persegi panjang adalah, nah kita lihat nanti keliling persegi panjangnya. Keliling persegi panjangnya kita lihat yang besar dulu. Keliling persegi besar berarti tadi sisinya sudah ketemu 15, berarti 4 kali 15 60. Kemudian keliling persegi panjangnya, keliling persegi panjang rumusnya adalah 2 kali panjang tambah lebar. Nah, di situ kita tinggal substitusikan panjangnya 15 min X dan lebarnya adalah X. Maka bisa ditarik kesimpulan atau hasil dari kelilingnya langsung bisa dilihat, tinggal 2 kali 15 jadinya 30. Maka perbandingan dari keliling persegi besar dan keliling persegi kecil, keliling persegi panjang tinggal 60 kita banding 30. 60 kita banding 30, berarti 2 dibanding 1. Kita lanjut ke nomor
51. 51 di sini ada soal cerita. Jika sales memperoleh target menjual 32 unit produk A pada bulan depan, maka rata-rata penjualannya dalam 2 bulan adalah 30. Langsung kita bisa tulis persamaannya. Berarti target 1 bulannya tidak tahu, ditambah 32 dibagi 2, rata-ratanya 2 bulan adalah 30. Berarti sama dengannya 30. Tinggal kita cari nilai X-nya, X ditambah 32 sama dengan 60, maka X-nya ketemu 28. Nah, kemudian kita lihat persamaan selanjutnya dari soal ceritanya. Namun jika sales tersebut harus melakukan rata-rata penjualan dalam 2 bulan menjadi 34, berapakah target penjualannya? Berarti di sini rata-ratanya diminta 34, berarti tinggal kita cari persamaannya. 28 dari bulan sebelumnya ditambah Y yang tidak tahu dibagi 2, nilainya adalah 34. Maka Y nanti bisa kita cari. 28 ditambah Y sama dengan 34 dikalikan 2, 68. Maka Y nya ketemu 40. Itu 40 unit. Kita lanjut ke nomor 52. Nomor 52 di sini suruh perhatikan tabel. Tabelnya terdapat nilai dan frekuensi. Jika rata-rata nilai ulangan tersebut 82,4, maka nilai X adalah, kita langsung masukkan aja, rata-rata adalah perkalian dari nilai dikalikan frekuensinya, itu ketemu nilai rata-rata. Berarti 82,4 itu sama dengan 70 kali 6 ditambah 80 kali 7 ditambah 90 kali X dibagi jumlah semua frekuensi 6 ditambah 7 ditambah X. Nanti tinggal kita operasikan. Ini perkalian biasa. Nanti persamaan terakhirnya itu ketemu 7,6 X, karena nanti di sini 82,4 dikalikan X dikurangi 90 kali X atau 90X. Nanti kita sesuaikan, kalau negatif tinggal pindah ruas. 7,6 X sama dengan 91,2, maka X nya nanti ketemu 12, yaitu opsinya. Kita lanjut ke nomor 53. 53 di sini tandanya minus. Yang di sini yang dilihat hati-hati ada kata bukan. Jadi ada pernyataan-pernyataan di sini, ada beberapa triknya. Trik yang pertama itu yang penting adalah lihat pernyataan 1 dan pernyataan 4. Kemudian nanti ditambah dengan pernyataan 2. Jadi tidak semua pernyataan harus dikerjakan atau dicek. Cukup 1 dulu. Nanti kita tinggal lihat optionnya. Tapi hati-hati, biasanya dari pernyataan-pernyataan seperti ini soal yang menjebak adalah ada kata bukan. Biasanya siswa nanti tidak teliti pas membaca kata bukannya. Kita lihat dulu faktor dari X pangkat 8 minus 1 kita pisah, jadi menggunakan sifatnya adalah A kuadrat min B kuadrat, itu jadinya A plus B dikalikan A min B. Nah, kita menggunakan sifat ini, maka X pangkat 8 kita rubah jadi X pangkat 4 min 1, X pangkat 4 plus 1. Di sini tidak bisa dijabarkan lagi. Ini kita menggunakan sifat yang sama, kita rubah jadi X kuadrat min 1 dikalikan X kuadrat plus 1. X pangkat 4 plus 1. Nah, di sini kita bisa menggunakan sifat yang sama lagi. X plus 1 dikalikan X min 1, yang belakang tetap sama. Nah, nanti kita tinggal cek pernyataannya yang benar yang mana. Nah, di sini 1 itu pernyataannya di sini ada faktornya, berarti 1 itu merupakan faktor, berarti yang bukan 1. Jadi kalau 1 itu masuk, maka pernyataan A, B, dan E itu tidak mungkin benar, jadi salah. Karena pernyataan 1 merupakan faktornya, yang ditanyakan yang bukan, berarti tinggal 2 sama 4. Kita ngecek 2, dan 2 di sini juga merupakan faktornya, maka jawabannya adalah D. Kita lanjut ke nomor 55. Di sini ada 5 orang, yaitu
Ahmad, Badrun dan seterusnya masing-masing memiliki uang 400.000. Di sini untuk Ahmad dan Badrun. Cahyo dan Danang masing-masing mempunyai uang 500.000. Jika uang Erwin 200.000 lebih banyak dari rata-rata kelima orang tersebut, manakah pernyataan yang benar? Kita lihat dulu nanti rata-rata dari kelima orang kita misalkan X bar. Jadi rata-rata dari kelima orang tersebut adalah X bar sama dengan ini uang dari Ahmad, Badrun, Cahyo, Danang dan Erwin dibagi 5. Kita tinggal substitusikan rata-ratanya untuk Ahmad. Untuk Ahmadnya sama Badrun sama, yaitu 400.000, berarti 400 tambah 400. Untuk Cahyo dan Danang yaitu sama 500 dan 500. Lah untuk Erwin di sini Erwin 200.000 lebih banyak dari rata-rata kelimanya, maka ditulis X bar ditambah 200, baginya tetap 5 karena di sini merupakan satu kesatuan dari Erwin, jadi tetap anggutannya 5. Tinggal kita operasikan 5 X bar sama dengan angkanya dijumlah semua, berarti di sini ada 2000 ditambah X bar, maka 4 X bar sama dengan 2000, maka X barnya ketemu 500. Maka rata-rata dari kelima orangnya ketemu 500. Dan uang Erwin sendiri, uang Erwin itu 200.000 lebih banyak, berarti jadinya 700.000. Maka dari 4 pernyataan yang benar adalah pernyataan 4, yaitu uang Erwin dan Cahyo selisihnya dari 200.000 karena uang Cahyo tadi dan Danang yaitu sama 500.000. Jadi selisih antara 700 sama 500 jadinya 200.000. Jadi jawabannya di lanjut kita ke nomor 56. Nomor 56 di sini ada X dan Y. X jumlah 6 bilangan asli pertama berurutan. Jadi di sini merupakan penjumlahan dari 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah, hasilnya 10, 20, 21 dan jumlah bilangan faktor dari 16. Jumlah bilangan faktor dari 16, faktor dari 16 ada 1, 2, 4, 8, 16. Kita jumlahkan, jadi di sini 20, 20, 21 juga. 21. Oh, di sini 20 sama 30, 31. Maka X 21 dan Y 31. Maka yang P, nilai terbesar antara X dan Y, kita ambil 31, kita tinggal bandingkan 31 dan 25. Maka nilainya P lebih dari Q. Opsinya adalah A. Lanjut ke nomor 57. 57 di sini kita menentukan harga sepeda saat dibeli. Ingat harga semula yaitu 100%. Tapi kita lihat dulu ceritanya. Di sini Pak Kadir membeli dari Pak Lukman. Pak Kadir memperoleh untung 10%, jadi nanti 100% lebih 10. Jadinya 110%. Berapa hari kemudian Pak Lukman menjual sepeda tersebut ke Pak Mahfud, memperoleh untung 25%. Jika Pak Mahfud membeli sepeda tersebut, nah kita tinggal urutkan ke belakang saja. Berarti 25% itu merupakan untungnya, berarti harga semula saat Pak Lukman itu adalah 100%. Jadi setelah dijual lagi untung 25 jadinya 25%, itu merupakan 2.750.000. Kita menentukan harga 100%-nya, atau harga semula dari Pak Lukman. Maka nilainya adalah 100 dibagi 125 kita kalikan dengan 2.750.000. Maka di sini kita dapatkan angka 2.200.000 rupiah. Nanti tinggal disederhanakan. Lah 2.200.000 rupiah ini merupakan harga yang sudah memperoleh untung 10%. Kita ulangi dengan perbandingan yang sama.
maka 110% didapat dari 10% dari keuntungannya, dan uang atau harga semulanya 100 jadinya 110%, itu merupakan 2.200.000. Kita mencari harga semula yaitu 100.000. Dengan cara yang sama yang atas, kita peroleh perbandingannya 100 dibagi 110 dikalikan 2.200.000. Maka kita peroleh harganya yaitu 2 juta rupiah. Maka harga sepeda semula yaitu P itu merupakan 2 juta rupiah, nilainya 2 juta rupiah. Kita tinggal bandingkan 2 juta untuk P dan Q nya 1.800.000, maka hubungan antara P dan Q, P lebih dari Q, yaitu optionnya A. Kita lanjut ke nomor 58. Kita lanjut ke nomor 58. Nah, di sini kita lihat ada pernyataan 1 dan 2, hati-hati. Pertama sedikit penjelasan dulu. Pernyataan 1 itu nanti tidak harus selalu memiliki nilai benar atau bisa mengerjakan dari soal persamaannya. Maka kita harus ngecek dulu 1 nanti dia bisa digunakan untuk mengerjakan atau tidak. Itu nanti kita bandingkan dengan pernyataan 2-nya. Nah, kita lihat di sini di soal itu ada 3 persamaan, ada 3 variabel, ada X, Y, dan Z. Tapi di sini Z-nya sudah kita peroleh dari persamaan 3Z sama dengan 21, dari Z-nya sudah ketemu 7. Maka tinggal nilai X dan Y. Di sini 2 persamaan, jadi tinggal 2XY sama dengan 21. Maka kita tinggal butuh 1 persamaan lagi, yaitu memuat X sama Y. Nah, kita cek untuk secara nalar, setelah persamaan sama variabelnya, kita lihat pernyataan 1 saja cukup, karena di sini ada X dan Y, di sini ada X dan Y. Tapi kalau jika kita substitusikan, kita lihat dulu, kita substitusikan nilainya bisa atau tidak untuk mengerjakan persamaan tersebut. Kita cek di sini. 2XY sama dengan 21, berarti Y-nya sama dengan 21 per 2X. Kita substitusikan ke 3X plus Y sama dengan 9. Maka diperoleh persamaan 3X ditambah 21 per 2X sama dengan 9. Karena pecahan, nanti kita tinggal kalikan penyebutnya atau kapila penyebutnya, kita kalikan 2X, persamaannya menjadi 6X kuadrat plus 21 sama dengan 18X. Kami ruas 6X kuadrat min 18X plus 21 sama dengan 0. Kita tinggal bagi dengan 3, jadinya 2X kuadrat min 6X plus 7 sama dengan 0. Nah, kita cek dulu apakah nilai X itu bisa ketemu. Jika dia bisa ketemu, maka pernyataan 1 saja bisa untuk mengerjakan. Nah, kita tinggal cek. Kita pakai diskriminan dulu, D itu B kuadrat min 4AC. Jika dia nilainya positif berarti akarnya ada, tapi kalau dia negatif berarti akarnya tidak ada atau X-nya tidak bisa ditemukan. Kita cek, ini A-nya itu ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Kita substitusikan untuk persamaannya, berarti min 6 kuadrat min 4 kali 2 kali 7. Di sini 36 dikurangi 8 kali 7 56. Berarti hasilnya negatif. Maka pernyataan 1 itu salah. Pernyataan 1 salah karena tidak nyambung sama sekali, memang benar-benar salah. Kalau dia itu salah, tidak mungkin optionnya A, tidak mungkin. Terus D tidak mungkin, atau C tidak mungkin. Jadi kalau kemungkinan kalau enggak BE, kita cek yang kedua. Jika kedua benar maka opsinya B, tapi kalau kedua salah maka opsinya adalah E. Kita cek kedua. Z-nya tadi sudah ketemu 7. 7 dikurangi X sama dengan 3, maka X-nya bisa ketemu 4. Dan kalau X-nya ketemu 4, di sini ada 2XY sama dengan 21.
maka Y-nya ketemu juga walaupun tidak angkanya pecahan, maka X ditambah Y ditambah Z bisa kita tentukan. Maka pernyataan 2 saja itu cukup untuk menjawab, yaitu opsinya B. Nah, tapi digarisbawahi lagi, jika besok menemui soal seperti ini, pernyataan 1 dan pernyataan 2, kalian harus cek dulu opsinya, karena kemungkinan opsinya akan beda-beda, tidak sesuai dengan ini, maka harus dibaca dulu. Kita lanjutkan ke soal nomor 59. Sama di sini kita tidak perlu harus menentukan jawabannya. Pertama, kita lihat dulu yang ditanyakan. Di sini ditanyakannya panjang PS dan yang diketahui adalah perbandingannya. Kalau diketahui perbandingannya, kita tidak bisa menentukan panjangnya kalau tidak diketahui salah satunya. Maka pernyataan 1 saja itu tidak cukup. Jelas pernyataan 1 saja tidak cukup. Karena di sini tidak ada keterangan untuk panjang salah satu sisinya. Nah, di pernyataan kedua itu diketahui panjang salah satu sisinya. Nah, nanti tinggal pertanyaannya, jawabannya itu B atau C. Nah, kita lihat kalau pernyataan 2 saja tidak ada tegak lurus, di sini tidak tegak lurus, maka kita tidak bisa menentukan panjang PS-nya. PS-nya tidak bisa kita tentukan. Tapi kalau 2 pernyataan ini kita gunakan, maka panjang PS-nya bisa ditentukan. Jadi tidak perlu harus menentukan nilainya. Kita cukup melihat keterangan dari pernyataannya saja. Maka opsinya adalah C. Terakhir kita ke nomor 60. Nah, di sini sama. Jadi sama. Kita tidak perlu menentukan nilainya atau menentukan hasilnya berapa. Di sini diketahui yang ditanyakan adalah panjang sisi BC. Kita tidak harus menentukan panjang sisi BC berapa, tapi kita cukup melihat keterangannya saja. Yang pertama, panjang AD-nya 10 satuan. AD 10 satuan. Ingat, kalau kita hanya dapat atau modal kita hanya sudut saja, kita tidak mungkin mengetahui panjang sisinya, maka pernyataan 2 saja tidak cukup, jelas. Itu nanti kita tinggal lihat pernyataan 1. Pernyataan 1 di sini AD-nya diketahui 10, maka kita cek apakah 2 pernyataan ini bisa untuk mengerjakan. Jadi tinggal pilih jawabannya, kalau enggak C yaitu E, karena 2 pernyataan ini harus dipakai. Kalau 2 ini tidak bisa, maka jawabannya adalah E. Kita cek ya. Di sini X-nya 36, berarti di sini sudutnya 36. Di sini 2X berarti di sini 72, di sini 72, berarti totalnya 144. Di sini 72, kita lihat pelurus. Kalau di sini 72, pelurus 180, berarti di sini adalah 108. Kalau di sini 108, maka di sini 36. Dan 36 di 36 sama kaki AD 10, maka BD-nya juga 10. Padahal di sini juga sama kaki, maka dari angka 10 ini kita bisa menentukan BC, yaitu BD-nya juga 10. Maka 2 pernyataan ini harus kita gunakan untuk mengerjakan soal nomor 60. Maka opsinya adalah C. Itu sedikit pembahasan dari saya untuk materi TPS. Untuk lebih detailnya nanti kalian bisa langsung gabung ke Primagama, karena nanti ada trik-trik khusus, termasuk ada nanti pernyataan 1 dan 2 itu kita bisa simpulkan nanti triknya mengerjakannya gimana. Kalau pernyataan 1, 2, 3, 4 itu nanti triknya gimana, nanti kita bisa langsung ke Primagama saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.